pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, vintage peer-to-peer lending atau yang biasa kita kenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol, semakin hari penggunanya semakin banyak. Masyarakat memilih untuk pinjaman online dan bahkan kalau kita melihat dari data, rata-rata yang pinjaman online ini usianya sekitar 19 sampai 34 tahun atau bisa dikatakan Gen Z dan juga milenial. Kami hadirkan datanya untuk Anda pemirsa. Seberapa besar sebenarnya utang pinjaman online di tahun 2025 ini? Di tahun 2025 pemirsa ini sebanyak 94,85 triliun rupiah. Bahkan ini mengalami kenaikan, bertumbuh sekitar 25,45% secara year on year atau secara tahunan. Tingkat resiko kredit macet ini juga tumbuh pemirsa di angka 4,33%. Kita juga akan hadirkan untuk Anda daerah-daerah yang tingkat resiko gagal bayarnya itu cukup tinggi. Daerah yang pertama ini adalah Nusa Tenggara Barat dengan tingkat resiko gagal bayarnya ini mencapai 4,12%, disusul Kalimantan Utara 3,66%, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kami juga akan hadirkan untuk Anda bagaimana sih kemudian pertumbuhan kredit di perbankan. Kredit di perbankan pemirsa pada tahun 2025 bisa kita lihat berikut ini bahwa tumbuh 7,74% secara year on year atau secara tahunan. Dengan total kredit perbankan ini mencapai 8.000 triliun rupiah. Tapi kalau coba kita bandingkan dengan tahun 2024 pemirsa. Di tahun 2024 ternyata per Desember ini data yang bersumber dari Bank Indonesia ini mencapai 10,93%. Artinya mengalami penurunan pada tahun 2025. Kita lihat juga bagaimana data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2024, yakni 10,79%. Ini yang menjadi pertanyaan pemirsa, kenapa kemudian terjadi pergeseran? Kenapa pinjaman online ini seakan booming dibandingkan dengan kredit formal di perbankan? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45% year on year dengan nilai nominal sebesar 94,85 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TP90 berada di posisi 4,33%. Ya pemirsa, ini kemudian menjadi pertanyaan ya, kenapa masyarakat kemudian lebih memilih untuk pinjaman online dan menjadi booming dibandingkan dengan kredit perbankan. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, saya akan sapa dulu narasumber saya pada hari ini di studio. Ada Mas Fitra Faisal, tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat ya Mas Fitra? Sehat, alhamdulillah. Oke, kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Tengku Rifki, ekonom FEB LPM UI yang saat ini masih dalam perjalanan. Saya akan sapa narasumber lainnya, ada Pak Encik S. Jafar, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Celia. Terima kasih sudah hadir Pak Encik. Saya juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tampaknya Jakarta lagi padat-padatnya nih hari ini. Makanya banyak yang telat ini kayaknya. Oke, saya juga ingin menyapa pemirsa, karena kita bicara soal pinjaman online, saya hadirkan hari ini di studio ada dua testimoni untuk Anda. Yang pertama, Ibu Yanti, buruh cuci, pengguna pinjol juga. Selamat malam Bu Yanti. Selamat malam Mbak. Oke, saya juga ingin menyapa ada Bu Nur, pemilik warkop pengguna pinjol juga nih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Oke, bicara soal pinjaman online, saya langsung ke testimoni saja. Mungkin saya ke Bu Yanti dulu. Bu Yanti, kenapa sih memilih untuk pinjaman online? Karena saya perlu modal Mbak. Butuh modal? Iya. Itu full, maksudnya pinjaman online dipakai untuk modal kah atau ada yang dipakai untuk konsumsi? Ya untuk sehari-hari sama untuk anak sekolah. Oke, untuk sehari-hari dan anak sekolah ini sudah terjadi sejak kapan sih Bu Yanti? Dari
5 tahun yang lalu lah Mbak. 5 tahun? Ya. Berarti rutin? Rutin terus menggunakan Pertamanya pinjaman online? rutin, terus habis itu langsung berhenti karena pembayarannya berhenti. Pembayaran berhenti artinya gagal bayar? Iya. Gagal bayar. Ini ada berapa aplikasi yang dipakai? Ada Samir, Aku Laku, Kredipo, sama satu lagi apa tadi ya? iCash. Isi cash, oke. Kenapa kemudian mengganti-ganti? Apakah nggak fokus ke satunya aja atau bagaimana? Coba diceritakan Bu. Ya karena kalau Kredipo itu dapat 400.000 Itu dari mana? awal. Kredivo. Heeh. Oke. Kalau Aku Laku 600.000. Hmm. Jadi dananya kurang, jadi milih yang lain. Samir. Dapat berapa itu Bu? Samir 400 juga. Oke. Terus? Kalau iCash 600.000. Ya itu karena dananya kurang, jadi saya ngambil beberapa aplikasi. Oke, Ibu kan pertama kali itu kan di Kredivo sempat Aku Laku. Aku Laku yang pertama kali. Tapi setelah dari satu aplikasi ini kemudian ke aplikasi yang lain, itu untuk mendaftarkannya itu apakah susah atau mungkin sudah lebih mudah gitu atau gimana sih Bu? Boleh diceritain proses pendaftarannya? Ya termasuk mudah sih Mbak. Cuman karena kan kita kan pakai foto, KTP, KK, alamat lengkap, terus tempat tinggal kita. Nanti kalau udah selesai semua di verifikasi, baru berapa menit kemudian pencairan di rekening. Langsung? Berapa menit kemudian. Oke, tapi Ibu tahu untuk pinjaman online ini dari siapa? Apakah tahu sendiri karena main medsos ataupun tetangga atau bagaimana nih Bu? Dari teman-teman, dari tetangga. Oke, jadi saling ngasih info gitu Bu? Info kalau kurang dana ini aja, pinjam online aja gitu. Caranya gimana? Ntar saya ajarin gitu. Oke, jadi saling ngebantu gitu ya untuk pinjam online. Tapi gini Bu, sekarang tuh kan pinjaman atau minjem kredit di bank itu kan sudah dipermudah nih, apalagi untuk UMKM. Kenapa Ibu nggak memilih untuk pinjam di bank aja? Karena persyaratannya rada susah Mbak. Tapi sudah sempat dicoba? Pernah gagal karena nggak ada persyaratannya, nggak lengkap. Apa aja Bu persyaratan yang diminta dan tidak Itu terpenuhi? BRI, BRI apa sih? BRI, pokoknya di BRI itu deh pernah. Cuman gagal karena persyaratannya kurang. Apa katanya Bu? Gagalnya di bagian apa? Dia harus punya surat kayak rumah gitu. Jadi nggak bisa. Oke, saya mau ke Bu Nur juga nih. Baik, ternyata sulit begitu ya untuk mencoba untuk pinjam melalui perbankan. Saya ke Bu Nur. Bu Nur, gimana Bu? Cerita dong Bu, Ibu pengalamannya pinjaman online gimana pertama kali? Ya sama sih dengan Ibu Yanti, informasi dari tetangga, teman-teman. Kebenaran kan saya single parent. Gimana sih caranya untuk bisa punya modal gitu. Udah gitu, oh gini aja, coba dari sini-sini diajarin juga kayak Ibu Yanti, ya saya coba gitu. Cuma saya agak deg-degan juga. Oke, tapi yang Ibu isi itu apa aja datanya? Ya data pribadi kita, terus kerja apa gitu, nomor handphone, ya KTP sama store muka gitu aja udah. Tapi ada dicantumkan nggak penghasilannya berapa gitu atau? Iya ada. Bisa bohong nggak Bu? Misalnya isinya berapa? Misalnya Bisa. asal-asalan. Oh, bisa. Kebenaran saya sih nggak bisa bohong. Ya udah segitu. Oke. Jadi mereka nggak ada survei gitu Bu ya? Nggak ada survei langsung kemudian untuk mengetahui ini benar nggak, sesuai data nggak ada ya Bu ya? Oh tidak ada. Tidak ada verifikasi, cuma verifikasi kita aja gitu dari handphone gitu aja udah. Oke. Ibu ini ada berapa akun Bu? Maksudnya ada berapa aplikasi? Saya? Kalau saya cuma satu aja, iCash itu aja udah. Oke, kemarin cairnya berapa Bu?
600. 600. Buat apa? Buat modal kah atau buat Iya, untuk modal. Modal apa, Bu? Selanjutnya sih udah ada ya, berjalan kita tiap bulan kita saya bayar. Gitu. Oke, jadi aktif Bu ya, pakai bayar, pakai lagi bayar gitu. Iya. Tapi di satu aplikasi. Iya. Ibu usahanya apa tadi, Bu? Makanan jajanan untuk anak-anak sehari-hari. Oke. Ini memang kenapa Ibu akhirnya mengambil pinjaman online? Apakah memang nggak cukup untuk memutar modal atau bagaimana, Bu? Satu mudah, satu emang segitu saya sanggupnya gitu dengan usaha, kan kita makanan cuman untuk sehari kayak kopi, teh, cuman cukup segitu aja sih gitu. Ya kayaknya mudah, terus saya gampang memulangkannya gitu. Oke, tapi udah pernah coba di bank juga nggak, Bu? Pernah sih waktu kerja. Tapi pernah cair? Cair sudah waktu zaman saya kerja, kalau sekarang tidak kerja lagi. Kenapa nggak nyoba, Bu, untuk pinjam di bank lagi? Kenapa Ibu? Kenapa nggak nyoba untuk pinjam di bank lagi? Syarat usia dan kan harus ada jaminan. Oke, itu yang memberatkan begitu ya? Mungkin. Oke, saya kayak Pak Encik. Ini kan kalau kita lihat berdasarkan dengan testimoni ada Bu Yanti dan juga Bu Nur tadi, mudah sekali ternyata untuk pinjaman online. Apakah ini yang menjadi salah satu alasan kemudian masyarakat banyak pinjaman online sekarang? Ya, saya bisa jelaskan yang paling pertama adalah kami ini bukan pinjol. Oke. Kami adalah pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Itu beda, Pak? Beda. Oke. Yang tadi ibu-ibu sampaikan adalah pindar, bukan pinjol. Kalau pinjol itu yang illegal, yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada 94 triliun, itu sebenarnya sebagian besar dibiayain untuk ultramikro. Ultramikro yang kayak Ibu Yanti dan Ibu siapa tadi? Bu Nur. Bu Nur. Oke. Nah, itu namanya ultramikro. Ultramikro yang dimana beliau-beliau ini cuman butuh sebenarnya jumlah yang tidak besar. Ya, antara 500.000 sampai dengan mungkin 1.500.000. Itu banyak banget dan itu puluhan juta debitur, puluhan juta yang ada sekarang. Nah, kenapa begitu cepatnya growth ini, masifnya? Karena memang kebutuhan dari kredit di negara kita itu ada 1.650 triliun. Kalau nggak salah 1.680 triliun. Ya, di mana ada 1.680 triliun yang belum bisa diservis atau dilayani oleh bank. Nah, pindar ini sebenarnya memang market kita ya untuk masyarakat yang unbankable dan underserved seperti Ibu Yanti dan Ibu Nur. Oke, memang targetnya seperti Targetnya itu. Kenapa bisa masif begini? Karena memang kita satu cepat, yang kedua mudah. Kita melakukan semua analisa ini berdasarkan big data, AI, dan semua credit scoring yang kami lakukan ini berdasarkan teknologi. Oke, tapi bagaimana kemudian Anda menjawab bahwa ada kenaikan sebesar 4,33 untuk kredit macet ini, Pak, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di sekitar angka 2,6%. Betul. Nah, tapi ditahan dulu, Pak. Nanti penjelasannya usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Oke, thank you. Pertama mudah ya, cepat juga, udah gitu aja praktis. Kadang-kadang kebutuhan mendesak ya, kayak kebutuhan pribadi gitu-gitu aja sih, kebutuhan mendesak. Ya karena itu tadi Kak, praktis, terus walaupun bunganya tinggi juga kita kan tahu batas gitu Kak. Jadi ya kita minjem juga nggak di luar kemampuan gitu. Jadi kita tahu kapan harus bayar gitu. Keperluan sehari-hari sih. Soalnya kalau pinjam teman kadang susah, kalau pinjol kan tinggal mencet HP ya biasanya.
Nyari yang bunganya agak rendahan ada juga Kak. Ya soalnya udah ada gajian gitu. Ya buat kebutuhan sehari-hari. Ya kalau temen sih kadang susah sih. Kalau pinjol kan cepat. Ya kan gajian ntar tinggal dibayar. Ya kapok sih tapi kalau pas lagi butuh ya mau gimana lagi. Baik pemirsa, kalau kita dengarkan tadi memang menurut masyarakat itu mudah sekali dan apalagi kalau lagi kepepet nih, lagi mendesak itu pinjaman online adalah solusi, seakan-akan menjadi solusi. Saya akan coba lanjutkan lagi bersama dengan Pak Encik. Pak Encik, bagaimana kemudian Anda menjawab ini ada resiko kredit macet yang meningkat dari 2,6% menjadi 4,33% di tahun 2025 itu kenapa Pak? Yang pertama adalah memang biasanya di akhir tahun kebutuhan dan itu meningkat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada beberapa yang besar itu mempengaruhi tentang hal ini. Jadi tapi kami melihat secara general itu masih under control secara general. Karena ada beberapa perusahaan yang besar itu yang macet yang sedang ditangani oleh OJK itu macetnya memang angkanya tinggi. Berapa Pak? Sekitar ada yang 1 triliun lebih ya. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi dari kredit macet ini naik. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara general ya, anggota kami itu semua malah turun ya. Malah turun. Resikonya malah turun. NPL-nya. Kita ngomong NPL. Jadi sebenarnya lonjakan itu karena ini kan lonjakan yang abnormal menurut kami. Ya 2,4 sekian persen selisihnya dibanding bulan lalu itu memang salah satu angka yang abnormal. Kami sedang diskusi juga dengan OJK tentunya untuk melihat hal ini. Nah di tahun 2026 ini memang terjadi pengetatan juga, bukan akan aturan-aturan tentang tadi ada Ibu juga sampaikan ya, tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Oke, nanti coba kita dalami itu lagi ya Pak ya. Okay. Itu tapi tadi katanya bisa asal-asalan, bisa bohong gitu. Tapi nanti Pak dijawab lagi. Saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan menjadi permasalahan baru begitu ya. Fenomena di masyarakat, gimana masyarakat itu akhirnya lebih memilih untuk pinjaman online dibandingkan dengan kredit di bank. Bahkan tingkat pinjaman online-nya tinggi sekali kalau tadi Mas Fitra bisa lihat 94 triliun rupiah. Gimana nih Mas dari pemerintah? Iya, pertama kita lihat dulu secara apple to apple ya. Kalau kita lihat dari base effect, 8.000 triliun dikali 7% itu kan 500 triliun sebenarnya peningkatan di perbankan ya, penyaluran kredit. Sementara 25% dari 90 triliun itu kan cuma 20 triliun. Nah itu kan jadi dari sisi itu ya, dari sisi nominal. Jadi sebenarnya masih lebih banyak yang diperbankan. Cuma memang betul kalau kita ngelihat dari tren year on year ya, di bulan November ini kan 25% ya terakhir ya 2025. Nah permasalahannya adalah kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu TWP kan kalau di Pindar ini namanya TWP ya, tingkat one prestasi 90 hari. Itu meningkat dari 2,52% ke 4,33%. Memang dalam konteks financial stress di individual itu memang meningkat. Nah ini juga sejalan dengan tren yang kalau kita lihat ya secara umum growth incidence curve, yang itu juga dari teman-teman LPM FEUI, growth incidence curve dari middle class memang anjlok dan kita melihat juga dari middle class itu yang jumlahnya sekarang 47,9 juta orang. Turun kelas gitu. Itu turun dari sebelumnya di tahun 2019 itu 57 juta. Jadi 9,5 juta orang kurang lebih turun kelas. Akhirnya apa orang yang turun kelas ini kita lihat juga data yang lain dari LPS misalnya. Di tahun 2018 jadi gini, 98,8% masyarakat Indonesia itu akunnya di bawah 100 juta rupiah ya di perbankan. Nah dari situ on average tahun 2018 itu 3 juta rupiah saldonya. Sekarang tinggal 1,7 juta rupiah di bulan November. Nah jadi mereka kan makan tabungan. Maka dengan level income yang anjlok mereka membutuhkan semacam
bridging. Nah, makanya ini semacam bridging cash flow, baik dari sisi ultramikro maupun dari kepentingan individual. Nah, ini yang menjadi menarik karena begini, kan banyak juga concern bahwa ketika ada penambahan likuiditas misalnya dari sisi Kementerian Keuangan, ini demand-nya nggak bergerak. Kita lihat dulu, ini demand yang mana? Kalau misalnya dalam konteks yang middle low, mereka lapar kredit. Cuma masalahnya ketika tadi seperti Ibu Yati datang ke perbankan, nggak akan dikasih duit, gitu kan? Nah, tapi ya, untungnya ada inklusi dalam konteks peer to peer ini. Cuma kan ini juga suatu hal yang sebenarnya tidak sustainable kalau misalnya terlalu banyak dibebankan inklusivitas dari sektor keuangan ini ke peer to peer. Sementara sebenarnya uang paling banyak kan ada di perbankan. Nah, tapi ada solusi nggak kalau kayak gitu? Nah, ya makanya perbankannya harusnya bekerja lebih keras ya untuk kemudian mendatangi ya Ibu Yati untuk melakukan credit scoring. Lah kalau peer to peer lending saya bisa melakukan credit scoring seperti itu, kenapa tidak ada updating credit scoring di perbankan? Tapi kalau kita lihat dari 276 triliun udah banyak yang terserap, itu artinya sudah Betul, tapi kan kita juga bicara dari growth ya. Tadi betul. Kalau dari sisi base effect itu memang betul besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi korelasinya, kok kenapa ketika ini 7,74%, sebelumnya 10%, sementara di sini ini tetap 20-an%. Artinya kan memang banyak juga yang pindah atau yang tadi yang banyak yang underserved clients, unbankable, atau dia dulu punya usaha tapi tiba-tiba tidak punya usaha lagi. Ketika dia datang ke perbankan melihat ini adalah faktor resiko. Dan sejalan juga dengan kuartal keempat dan kuartal ketiga tahun ini itu dipenuhi dengan risiko-risiko geopolitik bahkan sepanjang tahun 2025. Makanya perbankan itu kan yang paling risk averse. Ketika ada risiko geopolitik, dia akan melihat bahwa kondisi atau ekosistem keuangan penyaluran kredit menjadi lebih terbatas sehingga ya udah kita kurangi growth-nya. Meskipun secara faktual kita lihat dari sisi nominalnya itu tetap meningkat sekitar 500 triliunan gitu ya. Tapi dari sisi growth itu anjlok. Nah, ini juga sebenarnya heads up. Jadi kenapa Pak Purbaya bilang 200 triliun kok nggak terserap? Anda karena kurang kerja, lebih keras ini Himbara. Nah, ini juga perlu kemudian kita gas lagi karena tidak bisa kita bebankan semua ke Panci. Apakah mungkin perbankan takut misalnya masyarakat itu gagal bayar? Iya, sangat mungkin terjadi. Saya beberapa kali melakukan evaluasi untuk dulu untuk fokus di trade finance. Bidang saya perdagangan internasional, trade finance. Nah, perbankan ketika in the high period, ketika orang-orang ini kaya, dia dikejar-kejar terus. Tapi ketika orang-orangnya tiba-tiba jatuh income-nya, ada potensi, dulu ada credit crunch di antara 2008 sampai 2012, itu periode penelitian saya. Itu orang-orang yang tiba-tiba jatuh income-nya, ketika dia datang lagi ke perbankan, padahal dia merupakan klien yang setia, tapi tidak diindahkan. Baik. Itu jadi datang ketika kaya, kabur ketika miskin, itu berulang. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, Anda sepakat nggak apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi? Katanya ada fenomena turun kelas nih. Kalau dari middle income class itu yang sebelumnya di 5%-an gitu ya, 57 berapa tadi? 7 juta, kemudian sekarang 37 juta ya. Itu gimana tuh Mas? Iya. Kalau kita lihat fenomena pinjol ini kan sebetulnya dia itu mengisi gap antara masyarakat yang nggak bisa mengakses ke perbankan, tapi ini kemudian dalam spot yang lebih favorable dibandingkan loan shark gitu. Kira-kira kan seperti itu di antara itu gitu. Nah, tapi kemudian ini bersambung dengan datanya Mas Fitra tadi bahwa memang ada penurunan daya beli masyarakat, bahwa memang masyarakat ini tabungannya ini menurun gitu, middle class ini shrinking. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sebetulnya sangat bersambung dengan fenomena di sektorial, bahwa kemudian sektorial ini tidak bertumbuh gitu. Nah, kalau misalnya sektorial tumbuh, lapangan kerja tercipta, income pasti ada. Masyarakat pasti nggak akan makan tabungan. Ini yang harus diselesaikan. Masyarakat makan tabungan karena income-nya atau wage-nya ini atau welfare-nya turun gitu. Nah, kenapa ini nggak terjadi? Ini sejalan dengan banyak kita lihat data di 2024-2025 banyak terjadi PHK massal. Banyak terjadi iklim usaha yang memburuk. Investasi FDI di 2 kuartal 2025 itu tumbuhnya negatif. Bahkan kalau kita lihat data kemarin di 2025 itu PPH growth-nya tumbuh negatif 13%. Artinya penghasilan baik dari perusahaan maupun individu ini tertekan selama 2025. Inilah yang kemudian kenapa pinjol tumbuh, kenapa kredit perbankan tidak tumbuh
di situ karena memang sektorialnya nggak bergerak. Karena income pendapatan tertekan, Mas Tulus. Kok Mas Tulus sih, Pak Tulus? Oke, Pak Tulus ini gimana nih melihat konsumen masyarakat itu lebih banyak pinjol? Apakah ini memunculkan kekhawatiran baru ke depannya dengan informasi bahwa gagal bayar? Begitu pula dengan Gen Z yang banyak pinjol sekarang nih, Pak Tulus. Usai jeda ya, tetap bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus nih gimana nih melihat fenomena gagal bayar masyarakat? Bahkan ada yang bilang kayak gini, sengaja didiemin aja, nggak dibayar, ataupun minjem, didiemin, terus habis itu nggak ditagih-tagih, kehapus katanya. Gimana nih? Ya, memang ada beberapa fenomena ya. Pertama bahwa ini menyangkut literasi digital masyarakat. Ya, ketika bertransaksi dengan pindar atau yang dulu namanya pinjol itu kan sebenarnya syarat utamanya adalah literasi digital. Nah sayangnya ini masih rendah. Nah literasi digital itu apa? Harusnya ketika mengklik satu aplikasi, itu kan kalau literasi digital kita baik, mestinya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu tidak dibaca rata-rata. Ya. Jadi ketika membuka aplikasi itu hanya klik dan kemudian tahu-tahu terkoneksi dan utang. Ya. Uangnya masuk, transfer, tapi tidak membaca berapa persen bunganya. Kalau telat nanti dendanya seperti apa dan seterusnya. Akhirnya kemudian menjadikan utangnya semakin menumpuk dan kemudian konyolnya lagi kemudian banyak orang yang kemudian berpindah aplikasi. Di sini macet, pindah lagi dan seterusnya. Tetapi rata-rata tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu yang sebenarnya aspek sosiologis yang fatal dalam konteks pinjaman daring ini. Yang kedua, untuk kondisi aktual saat ini terjadi pergeseran. Sebenarnya tujuannya mulia, tujuannya bagus untuk memudahkan akses dan inklusi finansial, ya, literasi finansial dan lain sebagainya. Tapi kemudian dengan kondisi yang terakhir pergeseran yang tadinya tujuannya untuk kredit mikro tadi, ultramikro, tapi kemudian dipakai untuk konsumsi. Nah, kalau dipakai konsumsi ya habis. Nggak mungkin dikembalikan. Iya, dan kemudian terjadi kredit macet itu. Dan memang ini juga harus kita akui bahwa tingginya kredit macet di sektor fintech tadi itu juga mau tidak mau dipicu oleh faktor kemiskinan. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat ini pinjaman online atau pinjaman daring ini mudah sekali untuk diakses, bahkan banyak yang menggunakan ini untuk nonton konser. Ya memang secara historis lahirnya fintech ini memang untuk memberikan kemudahan-kemudahan karena ini kan konsekuensi logis dari teknologi digital yang dipadu dengan teknologi finansial yang kemudian jadi tadi untuk memberikan kemudahan-kemudahan, tetapi memang promosinya terlalu jor-joran di satu sisi ya. Baik lewat handphone kita atau lewat medsos dan kemudian masyarakat tidak membaca tadi ya syarat dan ketentuannya ataupun tidak membaca besaran bunga terutama ya ataupun denda ketika mereka terlambat atau mengalami gagal bayar. Coba saya tanyakan ke Bu Yanti. Bu Yanti, benar nggak demikian? Mungkin Ibu nggak baca dulu syarat-syaratnya seperti apa, bunganya berapa, terus langsung pinjam aja? Dalam keadaan mendesak mah iya langsung tahu-tahu cair di rekening, nggak tahu bunganya berapa gitu. Jadi nggak cek sama sekali bunganya berapa? Iya baca sih cuman gimana ya, ya lewat aja lah mungkin bisa bayar gitu. Mungkin bisa bayar. Terus habis itu gagal. Tapi tadi sempat Ibu sampaikan bahwa Ibu sempat gagal bayar, itu gimana Bu? Ceritain dong Bu. Ya karena ini penjualan dari kopi tadi agak menurun Mbak, jadi untuk anak sekolah juga, jadi gagal bayar. Gagal bayar itu berapa nominalnya Bu? Ya kurang lebih ya ada 2 juta lah Mbak semuanya mah. Terus ditagihnya seperti apa? Kalau yang aku laku disamperin sekali. Disamperin? Waktu itu kurang 100 berapa gitu disamperin, saya bayar 40.000.
Sisanya udah nggak disamperin lagi, nggak diteror lagi. Nggak ditagih lagi? Oke, kalau yang aplikasi lain? Kenapa Mbak? Kalau aplikasi lain ada nggak mungkin yang sengaja nggak dibayar? Paling di HP, di telepon, di WA, di SMS gitu. Tapi nggak disamperin. Nggak disamperin? Enggak. Terus Ibu nggak bayar juga? Enggak. Oke, berapa lama terornya Bu? Itu kurang lebih hampir sebulan itu terus-terusan gitu. Habis itu selisih kesononya udah enggak. Udah enggak? Oke. Saya ke Pak Encik. Pak Encik, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Artinya bisakah ini seakan-akan dibutihkan begitu ketika kita misalnya nggak ngangkat telepon, nggak menjawab, mengabaikan selama 1 bulan seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi? Ya, secara prinsip sih nggak bisa ya. Terus kita tagih ya. Karena peer to peer ini namanya peer to peer, ada lender, ada borrower. Ini kan yang punya duit bukan kita, bukan penyelenggara, tetapi lender. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini lender itu lebih banyak dari bank, Pak. Ada 60% dari 94 triliun itu dari bank. Di mana tentunya bank sebagai lender ya tetap menagih ya, tetap minta kita tagih. Jadi tidak ada kata bahwa ini diputihkan, dihapuskan, ataupun kalau nggak bayar itu selesai, enggak. Oke, tapi apakah ini terjadi karena mungkin bunganya sudah tinggi, jadi sudah ketutup nih, ataupun di awal memang sudah ada admin yang tinggi, jadi walaupun selama beberapa bulan ke depan tidak dibayar, ini nggak dikejar lagi atau seperti apa? Karena ada fenomena tersebut, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang ada fenomena di mana ada beberapa oknum, saya bilang oknum, yang mengajak masyarakat ya di sosmed untuk tidak bayar. Nah, ini kan tidak benar nih. Ya di sosmed ya ada di berbagai macam, di TikTok, di Instagram dan di Facebook mengajak untuk masyarakat untuk tidak bayar. Nah, ini jam aja tapi nggak bayar gitu. Ya, dan diajarkan cara-caranya seperti mungkin Ibu tadi bilang udah biarin aja sampai sebulan, habis sebulan itu pasti dicuekin. Tapi kan ini kan tetap kita tagih. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin setahun lagi. Ya. Oke, tetap akan masuk data begitu. Tetap akan ditagih. Tapi nanti akan di blacklist nggak, Pak? Gimana? Akan di blacklist nggak? Ya, nah sekarang saya mau beritahu Ibu dan para pemirsa, saat ini Pindar ini sudah tercatat di SLIK. Jadi nanti akan berpengaruh gitu. Berpengaruh dan kesulitan apabila ada masyarakat yang mau meminjam KPR, mau meminjam mobil ataupun motor. Ada nanti persulit gitu ya. Pasti ditolak karena macet, walaupun itu tadi 1 juta atau 2 juta. Sementara mau minjam mungkin KPR yang angkanya lebih besar. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Oke. Dan sepanjang itu, sepanjang belum dilunasi, pasti datanya masih nyangkut di SLIK ya. SLIK atau orang dulu bilang BI checking dan sebagainya, ya pasti nyangkut di situ. Makanya kami selalu menyarankan bahwa pinjamlah sesuai kebutuhan. Pinjamlah sesuai kebutuhan. Saya ke Mas Fitra. Ini Mas Fitra menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Encik nih. Katanya udah nanti terdata di SLIK. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nggak pernah dicek kok, aman-aman aja. Saya pernah gagal bayar di beberapa aplikasi, bisa aja ngajukan kredit lagi. Iya, jadi middle class ini juga memiliki semacam perks yang unik ya. Salah satunya adalah berontakan finansial. Ini kan pengemplangan sistematis ya. Karena memang ya pemerintah maklum juga bahwa middle class is struggling. Mereka merasa ditinggal sendirian. Dan berdasarkan datanya memang kalau kita bicara mengenai di lower ya, di desil-desil yang paling bawah, orang-orang yang paling miskin itu kan sudah ada di DTSEN ya. Jadi ada bantuan. Bagaimana dengan orang kayanya? Orang kaya tidak masalah sama sekali dalam beberapa 5 tahun terakhir. Yang bermasalah adalah di tengah-tengah. Dia tidak miskin, dia tidak kaya. Jadi ini orang yang bukan-bukan. Ya. Jadi orang bukan-bukan ini merasa sendirian. Nah maka ketika mereka sendirian, mereka memberontak. Ini nggak ada yang nolongin. Udah,
saya nggak usah bayar, saya akan melakukan pemberontakan sistematis, ya, baik itu secara finansial maupun dalam hal ini juga kemarin menyampaikan aspirasi di jalanan karena memang sudah tertekan dan pemerintah melihat memang datanya tally ya bagaimana M0 base money kita tuh turun di masa-masa itu. Nah oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk melakukan roadmap yang jauh lebih fundamental, yaitu mengeluarkan atau kemudian menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di sektor formal. Makanya kita ada industrialisasi nih di Astacita. Tujuannya adalah apa? Kalau ruang formal sudah terbuka, income-nya naik karena kan gini kan, consumption is a fraction of income. Kenapa konsumsi kita anjlok? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita anjlok? Karena income-nya anjlok. Kenapa income-nya anjlok? Karena nggak ada sumber income-nya. Sumber income dari mana? Dari industri. Nah itu yang harus kita, pemerintah sedang merancang jalur ke situ. Tapi pemerintah itu juga melihat nggak sih kalau sekarang itu Gen Z itu udah juga banyak pinjol-pinjol. Kemudian ini kan berpengaruh juga ke masa depan. Ya betul. Nah, Gen Z punya perks yang lain lagi. Dia lebih ke aktivitas leisure. Misalnya, jadi kalau misalnya ada konser, bayarnya gimana? Yaudah nanti aja deh kita pinjol aja. Nanti kan nggak ada income. Ya udah yang penting nanti gitu kan. Nanti ada nanti. YOLO, you only live once gitu. Nah ini suatu hal yang sebenarnya menarik di satu sisi bisa memicu semacam spike spending di satu sisi, tapi di sisi yang lain memicu ketidakstabilan. Nah ini yang juga kita harus lihat ke depan. Mas Rifki, soal fenomena Gen Z ini menurut Anda seperti apa? Soal fenomena Gen Z yang pinjol ini menurut Anda seperti apa? Saya mungkin nggak akan mengamati case by case ya, tapi bahwa keseluruhan ini ada penurunan daya beli ya, bahwa ada penurunan purchasing power iya. Nah ini yang kemudian perlu di-solve gitu, karena tadi seperti yang Mas Witra sampaikan sebelumnya, ini bisa jadi bridging financing. Misalnya tiba-tiba ada tagihan untuk bayar sekolah, bayar rumah sakit, atau kebutuhan untuk bayar misalnya sewa kontrakan segala macam, ini yang kemudian mereka melakukan pinjaman secara online. Nah ini nggak terjadi kalau memang mereka memiliki safety net yang cukup, kalau kemudian tabungannya cukup. Nah ini semua menandakan apa? Bahwa di satu sisi ada pola-pola konsumsi tertentu iya, tapi bahwa di sisi lain mereka nggak punya safety net, ini pasti gitu. Karena kalaupun mereka punya behavior consumption yang lebih tinggi, selama punya purchasing powernya nggak akan jadi ke pinjaman online gitu. Nah yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa memang safety netnya sangat tipis gitu. Nah ini yang perlu menjadi concern, karena memang saat ini kita itu sebetulnya sedang di fase-fase akhir dari bonus demografi. Artinya penduduk produktif kita lagi tinggi-tingginya. Bahwa mereka kemudian nggak memiliki safety net yang cukup, worrying gitu, karena harusnya mereka yang paling produktif gitu, di masa-masa yang paling produktif dengan jumlah yang paling banyak gitu. Nah itu yang perlu menjadi concern utamanya. Pak Tulus, bagaimana Anda melihat ini menjadi concern utama nih? Gen Z, kemudian pinjol, ini bermasalah juga ke masa depan, begitu pula mereka nggak punya tabungan untuk kemudian menghadapi lifestyle sekarang. Jangan jawab dulu, usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita sudah di penghujung segmen, pemirsa, saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, gimana nih fenomena ini? Apakah harus didiamkan saja atau harus ada regulasi khusus? Ya baik, jadi memang tren ini harus dimitigasi, ya baik di kalangan Gen Z ataupun di masyarakat umum. Karena fenomena pindar tadi yang tujuannya sebenarnya bagus, tapi kemudian mengalami ya katakanlah penyimpangan karena pemerintah kurang memitigasi dan masyarakat juga tadi literasi digitalnya juga kurang baik. Nah salah satu opsi yang saya kira harus dilakukan adalah pembatasan kepemilikan aplikasi dari akun pinjol tadi atau pindar tadi, karena selama ini kan bebas jumlah yang dimiliki oleh masyarakat. Walaupun mungkin ada aturan, tapi faktanya masyarakat masih boleh tanpa batas memiliki. Nah, yang saya bayangkan adalah dulu ketika kartu kredit itu kan jumlahnya nggak terbatas, kemudian banyak macet juga disalahgunakan. Akhirnya kita beradvokasi dan akhirnya Bank Indonesia membatasi jumlah pemilik kartu kredit maksimal hanya 3 kartu kredit dan sekarang sudah terkendali. Nah, yang ini belum. Nah, oleh karena itu karena kondisinya sudah terjadi banyak penyimpangan, saya kira sudah ada pembatasan terhadap kepemilikan
akun Pindar tadi. Oke, Sehingga untuk memitigasi agar tingkat kredit macet terkendali dan jangan sampai menciptakan kemiskinan baru karena kredit macet dari Pindar ini. Oke, jangan Ya. sampai menciptakan kemiskinan baru dari kredit Pindar ini. Saya ke Pak Encik. Pak Encik, bagaimana ini? Apakah nanti dari semua aplikasi kemudian yang masuk dalam asosiasi itu akan menerapkan nantinya 3 akun tadi atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya aturan ini sudah sangat jelas di POJK 40, Pak. Bahwa maksimum satu borrower itu meminjam di 3 aplikasi. Oke. Nah, ini yang sedang OJK juga lagi tertibkan. Oke. Ya, karena kebetulan ini POJK-nya tahun lalu ya. Jadi beberapa aplikasi itu sedang menertibkan untuk melihat siapa yang sudah lebih dari 3. Itu tetap kita lakukan untuk sebagai mitigasi. Tadi Pak Tulus sampaikan, saya setuju sekali Pak. Nah, agar kami juga semua prudent dan tentunya dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Oke, bagaimana kemudian menjamin Pak kalau misalnya nanti dalam prasyaratan untuk meminjam itu kemudian ditampilkan juga untuk kemampuan bayar dan juga pendapatan agar sesuai dengan peraturan OJK 30% dari pendapatan, Pak, ini bisa diterapkan semuanya, Pak? Ya, aturan untuk 30% kan baru berlaku 1 Januari ini. Oke. Sebelumnya kan 50%. Nah, ini kita juga kami udah sampaikan dan diskusi kepada seluruh anggota untuk tetap patuh pada aturan ini. Karena melihat hal ini tujuannya sih sebenarnya agar supaya industri Pindar ini sehat dan berkelanjutan tentunya. Karena lebih prudent dan lebih comply ya. Oke, baik. Itu yang kita sudah lakukan kepada teman-teman semua dan kita semua berkomitmen untuk mengikuti aturan ini. Apakah nanti ada pengetatan untuk usia, Pak? Karena kita melihat juga di bawah usia kerja ini juga melakukan pinjaman online. Tentang usia, saat ini aturan OJK adalah di 18 tahun atau sudah menikah. Oke, Ya, tapi minimum. kan belum punya penghasilan, Pak. Ada yang belum punya penghasilan 18 Ya tahun. tentunya kita akan menganalisa kelayakan kreditnya. Jadi walaupun dia belum jika dia belum punya penghasilan, ya pasti ditolak. Oke, baik. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, apa saran Anda untuk pemerintah dan juga masyarakat kemudian sehingga nanti tidak terlilit utang pinjol? Ya, sebetulnya isu utamanya itu adalah bahwa di sini lagi-lagi saya highlight itu adalah daya belinya yang lemah, safety net yang lemah. Bahwa di sini masyarakat itu butuh dana emergensi, berarti dia tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini menjadi highlight kembali perlunya pemerintah menciptakan lapangan kerja formal, lapangan kerja berkualitas, lapangan kerja yang kemudian bisa menciptakan safety net untuk masyarakat dalam kebutuhan finansial sehari-hari. Oke, baik. Mas Fitra. Iya, kita kan satu fakultas ya. Jadi sama ya. Sebenarnya memang kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang mana pemerintah sedang aiming ke sana. Jadi kalau kita lihat bagaimana muncul dulu istilah yang sempat populer pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Itu karena muncul bukan tiba-tiba. Itu adalah fenomena sosial yang terjadi karena memang middle class itu memang sedang terbatas kekuatannya. Nah, untuk itu maka perlu kemudian dibangun portofolio baru. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana Pindar ini memiliki semacam credit scoring sendiri. Itu bisa ada ya konvergensi lah dengan perbankan sehingga knowledge-nya itu bisa seirama gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga kita ciptakan suatu sistem yang berdasarkan komunitas. Sebagaimana Muhammad Yunus dengan Grameen Bank, itu ada komunitas. Ada satu yang gagal bayar. Tadi Ibu ini kan kenapa pinjam? Karena ada komunitas yang ya pinjam aja. Nah, kita harus menciptakan komunitas yang kalau pinjam ya bayar aja. Jadi kalau misalnya satu komunitas ini ada satu yang gagal bayar, itu akan mempengaruhi ritme komunitas secara umum sehingga mereka akan saling memperingati gitu. Itu juga bisa dibuat sistem seperti itu. Nah, sementara ini pemerintah sebenarnya sudah punya koperasi merah putih. Itu bisa untuk membangun portofolio, di sisi yang lain bisa kemudian mengurangi
NPL dari baik itu perbankan maupun yang pinjaman-pinjaman yang serupa. Kenapa? Karena itu ada risiko yang ditanggung langsung pemerintah. Risikonya bukan risiko perbankan atau risiko sistem keuangan, tapi risiko fiskal. Nah, dengan demikian maka ibu bapak yang UMKM bisa kemudian terlibat di Koperasi Merah Putih, membangun portofolio kreditnya sehingga ke depan ada efek skala ekonomis dan pada akhirnya bisa juga meminjam perbankan dengan skala yang lebih besar gitu. Oke, baik. Saya akan ke Bu Yanti. Bu Yanti, bagaimana Bu Yanti tadi setelah mendengar dari narasumber-narasumber, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah terkait dengan pinjaman online Ibu yang gagal bayar, kemudian kondisi ekonomi saat ini, apa yang diinginkan Bu? Ya kalau bisa ya jangan minjem di online gitu. Lalu Bu? Jangan pinjam online. Oke. Baik. Dilanjutkan Bu, silakan. Kalau dari Bu Nur seperti apa? Ya, kalau saran saya sih pemerintah menengok rakyat yang menengah ke bawah, menciptakan lapangan kerja. Terus untuk pinjaman online di medsos itu agak dibataskan, diperkecil kan. Kita juga dapat info dari handphone itu kan, sering lewat itu. Jadi bagi generasi anak-anak saya di usia 20 tahun itu supaya tidak seenak-enaknya minjem gitu. Oke. Jadi agak diperkecil layanannya, infonya. Terima kasih Bu Nur dan juga Bu Yanti. Berarti artinya pemerintah harus hadir kemudian memberikan batasan sehingga nantinya masyarakat tidak semudah itu untuk mendapatkan pinjaman online ataupun memanfaatkan pinjaman online tanpa sesuai dengan penghasilan ataupun kemampuan bayar. Terima kasih para narasumber kita yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Demikian Indonesia Business Forum pemirsa. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.